sebelum materi hari ini kita mulai, mungkin ada yang masih ingat minggu kemarin kita membahas terkait apa? Koperasi. Ya, terkait koperasi atau perkoperasian. Ya, mungkin ada yang masih ingat apa sih koperasi itu? Silahkan. Ya, silahkan. Tujuan koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya sekaligus perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan. Oke, tepuk tangan untuk siapa? Ada yang ingin menambahkan mungkin? Oke, silahkan Mbak. Koperasi merupakan perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk berjuang meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka melalui pembentukan sebuah badan usaha yang dikelola secara demokrasi. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Mbak. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait kewirausahaan. Ya, mungkin dari teman-teman ada yang tahu apa sih kewirausahaan itu? Silahkan angkat tangan. Oh iya. Kewirausahaan adalah aktivitas membangun usaha untuk menciptakan produk atau jasa dengan cara yang kreatif dan inovatif. Oke, menciptakan produk ya. Oke, tepuk tangan untuk. Ada lagi? Kegiatan yang dapat dilakukan oleh siapa saja dan memiliki minat yang kuat untuk membangun usaha mulai dari nol. Oke, tepuk tangan untuk Mas Saifi. Tepuk tangannya agak semangat ya. Belum makan siang? Belum ya? Sama. Ya, jadi kewirausahaan itu berasal dari kata wira dan usaha. Dari sini ya, biar kelihatan. Jadi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, wira berarti pejuang, berani dan berwatak agung, berbudi luhur. Sedangkan kata usaha berarti bekerja, beramal atau berbuat sesuatu. Dan disimpulkan kewirausahaan adalah sebuah proses menciptakan sesuatu agar bisa bernilai tambah dalam ekonomi. Jadi, ketika kita berwirausaha itu misalkan ya dari singkong itu yang mungkin 1 kilo biasanya dalam bentuk singkong itu kan harganya masih murah ya, sekitar berapa kira-kira? 2.000 ya, 2.000 rupiah ya. Tetapi ketika kita memiliki jiwa wirausaha, kemudian kreatif dan inovatif, singkong diolah menjadi keripik itu nanti akan bernilai tambah. Apalagi dengan packaging atau kemasan yang menarik itu nanti akan sangat bernilai, gitu ya. Ya, bisa diterima ya. Nah, perumpamaannya. Kita lanjut. Nah, kemudian ciri-ciri wirausaha. Yang pertama, memiliki jiwa pemimpin yang baik. Kemudian yang kedua, selalu berjiwa optimis. Jadi optimis di sini itu adalah semangat. Jadi tidak pesimis. Lawannya pesimis ya. Kalau pesimis itu artinya kita kayak nggak percaya diri, nanti produk yang akan saya jual ini laku nggak sih, itu namanya pesimis. Tapi kalau optimis, yakin, oh nanti produk yang akan saya jual itu akan laku keras di pasaran, kayak gitu ya contohnya. Kemudian rasa percaya diri tinggi ini juga berkaitan dengan optimis yang sudah saya sampaikan tadi. Memiliki pikiran positif, kemudian selalu bersemangat. Ini poin penting ya ketika kita berwirausaha, karena kita harus semangat dalam kita mungkin memulai atau melihat pangsa pasar, juga nggak boleh malas-malesan. Jadi apa yang memang benar-benar dibutuhkan di daerah sekitar kita mungkin, jadi kita harus bisa membaca peluang dan juga harus semangat. Ini terbuka terhadap apapun. Ini contohnya ketika kita punya produk A gitu ya, itu nanti ada pembeli misalnya,
yang memberikan masukan. Nah itu kita harus terbuka, jadi kayak kita menerima gitu ya, menerima masukan atau saran itu juga termasuk dari ciri-ciri wirausaha. Berani mengambil resiko. Jadi ketika kita nggak berani mengambil resiko, itu nanti kita akan tidak maju kayak gitu ya. Jadi ketika misalkan kita punya uang 100.000 nih, punya uang 100.000, biasanya kan cuma buat jajan mungkin ya, kalau di usia panjenengan yang masih ABG itu kan buat jajan, mungkin buat beli paketan dan lain sebagainya. Nah ini nanti ketika kita berani mengambil resiko, misalkan diinvestasikan. Kalau sekarang kan sudah marak trading online gitu ya, sudah banyak yang tahu ya, kayak investasi lewat online itu contohnya kayak gitu. Jadi memang benar-benar harus berani mengambil resiko. Nah ini yang ke-8, memiliki kreativitas. Yang ke-8, ketahanan dan keuletan, rasa ingin tahu yang besar, semangat untuk belajar. Oke, kita lanjut ke tujuan. Tujuan kewirausahaan yang pertama adalah meningkatkan jumlah wirausaha yang berkualitas. Nah jadi seperti yang banyak kita ketahui ya, mungkin di TV atau mungkin di sosial media lain, itu kan banyak sekali pemuda-pemudi yang merintis karirnya. Kalau sekarang istilahnya itu startup. Ada yang sudah tahu nggak startup itu apa sih? Sudah pernah dengar ya pastinya. Ya misalkan kayak kita juga bisnis online, kayak kita memanfaatkan IG, Instagram, atau mungkin kita punya akun-akun lain, kita jual di situ. Jadi lebih kayak memanfaatkan teknologi yang ada, dan itu akan meningkatkan kualitas dari wirausahawan tersebut juga. Nah, yang kedua, membudayakan semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan berwirausaha di kalangan masyarakat. Yang ketiga, menumbuh kembangkan kesadaran dan orientasi kewirausahaan yang tangguh dan kuat di masyarakat. Jadi tahan banting, dalam artian ketika produk kita itu misalkan hari ini sedikit berkurang ya penjualannya, maksudnya kayak omsetnya menurun ya, jangan putus asa. Jadi kita harus tetap semangat. Apa sih yang sebenarnya kurang dari produk-produk kita lebih perbaharui, meningkatkan kreativitas supaya mungkin orang-orang lebih tertarik kayak gitu. Nah, ini tahapan-tahapan berwirausaha. Yang pertama, memulai usaha. Memang yang pertama itu adalah memulai dulu ya. Misalkan kita kepingin jualan apa, kalau contohnya apa sih? Jualan apa contohnya? Jualan apa contohnya? Baju, jualan baju misal. Nah mungkin kita kepengennya itu baju muslim, atau mungkin baju anak-anak sekolah, atau baju anak-anak itu kan kita juga harus memikirkan terlebih dahulu. Kemudian apa sih yang sebenarnya dibutuhkan di masyarakat, kemudian disesuaikan dengan kemampuan kita. Jangan kita membuat usaha tetapi kita tidak pakar di dalamnya, dalam artian bukan fak kita, tapi kita kayak memilih produk itu nanti akan berpengaruh ke depannya. Nah, yang kedua, melaksanakan usaha. Setelah memulai itu tahap yang kedua adalah melaksanakan usaha, dalam artian ini kesinambungan. Nah, jadi walaupun kita misalkan jualan es ya, jualan es tebu misalnya, mohon maaf ya karena saking semangatnya jadi serak-serak. Misalkan kita jualan es tebu, nah mungkin hari ini laku keras, terus besok kita udah nggak jualan, besoknya lagi kita jualan, besoknya lagi nggak jualan, itu nanti akan berpengaruh ya terhadap kelangsungan produk kita. Karena misalkan ada yang kepengen hari ini beli,
harus berkesinambungan dan semangat untuk rutin kayak gitu. Nah, di sini tahap ketiga. Tahap ketiga adalah mempertahankan usaha. Nah, kalau yang mempertahankan ini sangat sulit ya dibandingkan memulai. Setuju nggak sih? Setuju. Ya, karena memang kalau mempertahankan usaha itu kan kita mungkin pada suatu hari akan mengalami titik jenuh ya, dalam artian usaha kok kayak gini-gini aja, penghasilan juga segini-gini aja, terus kayak bergejolak, diri dalam diri itu bergejolak. Nah, ini yang salah satu yang menyebabkan usaha kita itu akan down, dalam artian kita sudah mengalami titik jenuh dan udah bosen ya, kayaknya udah setiap hari jualan itu aja, jadi mengalami kebosanan. Nah, untuk mengantisipasi itu kita lebih harus kreatif dan inovatif lagi.